Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi adli kulli ma'lumilak. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara pengajian kita. Alhamdulillah sudah sekarang minggu ke 40 berapa? Pengajian kita di minggu ke berapa? 43. Ini cariin kacamata saya di atas kacamata saya. Minta ke Ibu. 36 ya. Yang berarti kita pengajian tasawufnya sudah yang ke-20 kurang lebih. Sudah ke-20. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang mendapatkan isyarah-isyarah bagus. Alhamdulillah. Meskipun saya ingin sebetulnya semua yang ikut ngaji semua mendapatkan isyarah bagus ini. Saya coba akan bacakan yang terakhir masuk ke saya WA-nya. Nungguin kacamata sebentar. Terima kasih. Ini baru masuk ke saya tanggal 1 Juni. 1 Juni itu kapan ya? Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 5. 4 hari yang lalu. Ini ibu yang sudah ikuti pengajian kita. Kata beliau dalam WA-nya, barusan bangun tidur. Barusan bangun tidur, sepertinya saya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak tahu benar apa enggak Kiai. Pokoknya di mimpi itu ada laki-laki cakep banget, bersih, putih, duduk di atas batu, pakaiannya putih krem, broken white gitu. Pandangan matanya teduh banget. Kelihatan sosoknya sempurna, wibawa tapi gak galak. Beliau senyum selalu. Dan beliau ngeliatin saya dengan senyum. Saya sebenarnya nggak tahu kalau itu Rasulullah. Kalau bukan dari banyaknya orang yang datang ke beliau dan memanggil beliau dengan sebutan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mereka tanya-tanya banyak hal. Nggak lama saya bangun, terdengar azan subuh. Pengen tanya Kiai, apa benar saya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus saya jawab, iya betul. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah bisa ketemu Rasulullah. Beliau melihat kepada ibu sambil tersenyum. Itu tandanya beliau sayang kepada ibu. Teruskan zikir dan salawat untuk Nabi. Pelihara ketakwaan kepada Allah. Insya Allah di akhirat nanti kita akan bersama-sama beliau. Amin. Jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, semua orang yang ikut pengajian, dia punya kesempatan yang sama untuk bisa ketemu Rasulullah. Sudah banyak sekali yang ketemu Rasulullah. Bekalnya itu bukan hafal Quran 10 juz, 20 juz, bukan bekalnya. Bekalnya itu adalah akhlak, perilaku. Gak cukup kalau cuman gak ngomongin orang, belum cukup, itu baru syarat minimum aja. Baru syarat minimum gak ngomongin orang, tidak bergunjing syarat yang paling minimum. Harus menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang memberikan manfaat untuk seluruh manusia. Sebagaimana kata Nabi, sebagai manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Lah orang-orang yang bisa memiliki kasih sayang. Karena kalau sekarang Quran diperas, yang keluar apa? Suratul Fatihah. Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab, ibunya Quran. Harganya pun 2/3 Al-Quran. Kita baca Fatihah sekali seperti baca 2/3 Al-Quran. Sekarang kalau Quran diperas lagi, yang keluar apa? Yang keluar Bismillahirrahmanirrahim. Bi asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah induk daripada segala asma Allah itu. Kalau pokoknya ya Allah.
Allah telah pokok dari semua Asmaul Husna. Tapi salah satu induk daripada nama-nama Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak akan sayang kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang. Itu kata Nabi. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang. Kalau kita sayang sama orang lain, jangan disakiti, jangan dibukakan rahasianya, jangan lakukan hal-hal yang buruk buat dia kalau betul kita sayang. Kalau kita lihat orang-orang yang duafa, dibantu, kesian tuh saudara kita juga, mereka sudah nggak bisa makan. Kalau di hati kita empati aja udah nggak ada, itu bahaya. Kita lihat orang susah di tengah jalan lagi duduk dan kita nggak punya empati, kita nggak peduli menasib orang, itu bahaya. Berarti kita tidak memiliki kasih sayang gitu. Sekurang-kurangnya kita punya rasa empati, punya rasa kesian. Kesian sekali. Anak kecil, tengah jalan malam-malam seperti itu. Bagus kalau kita bisa mengulurkan tangan kita untuk membantu. Itulah jalan-jalan kita untuk menuju orang-orang disayang Allah. Yani kita memiliki kasih sayang. Sayang kepada sesama hamba Allah. Sayang kepada saudara-saudara kita muslim. Jangan ada hadis Nabi, kata Nabi, belum sempurna iman seseorang sebelum dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Mungkin itu terlalu muluk buat kita. Yang penting adalah tadi itu. Kalau betul kita punya rasa sayang kepada orang lain, mau kita punya sikap yang tidak terbiasa untuk bicarakan, bukakan rahasia orang lain. Kan kesian ya rahasianya dibuka. Maukah kita rahasia itu dibuka? Kan nggak mau kan. Jadi ilmu yang paling pokok yang diajarkan Rasul yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil, yang sahabat minta kepada Rasulullah agar diajarkan ilmu yang ganjil-ganjil, kata Nabi, jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak mau orang melakukan kepada kamu. Itu ilmu sederhana banget kalimatnya. Kalau nggak mau digampar, ya jangan gampar orang gitu. Kalau nggak mau diludahin orang, jangan ngeludahin orang. Kalau nggak mau dihina orang, jangan menghina orang. Kalau tidak mau disakiti orang, jangan menyakiti hati orang. Itu ilmu ganjil-ganjil diajarkan Rasul yang bagus sekali buat direnungi gitu. Jangan lakukan hal-hal yang kita tidak ingin orang melakukan kepada kita. Dan lakukanlah sesuatu yang orang ingin melakukan kepada kita. Itulah ilmu yang ganjil-ganjil yang nggak muluk-muluk gitu. Jadi setiap kali kita bertindak, setiap kita berlaku, setiap kita berbicara, kita ingat sabda Nabi. Kita ingat sabda Nabi tadi. Berusaha dalam hidup kita menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang berikan manfaat untuk orang banyak. Berusaha kita menjadi orang yang memiliki kasih sayang kepada sesama saudara-saudara kita muslim. Itulah jalan-jalan kita untuk kita bisa ketemu Rasulullah. Di samping salawat buat Nabi. Itu salawatnya udah banyak, udah 1000. Kalau dikerjakan terus, insya Allah mesti ketemu. Ujung-ujungnya pasti ketemu. Cuman yang susah itu kan buat istiqomah. Yang susah itu kan buat kita bisa tetap terus ngerjakan. Ini ada mau ngerjakan dari ini dapat seminggu, yang ke-8-nya udah loyo lagi. Hari ke-9-nya loyo lagi. Ke-10-nya nyambung lagi. Jangan putus sambung gitu. Kita harus di saat kita merasa berat melakukan zikir, di saat itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Itu kata guru saya. Dan di saat kamu sedang lagi susah, puasa kamu lagi berat sekali, itu kamu lagi bayu, lagi diuji. Kalau kamu kuat, kamu akan lulus dari ujian tadi. Jadi kalau kita lagi berat ngalapin sesuatu, kita ingat tadi, ini lagi diuji. Kita harus kuat terus supaya kita lulus. Ya tidak mudah buat mendapatkan derajat itu. Tapi kita beruntung. Kita punya pengajian, kita ditungguin oleh orang-orang yang paling hebat di muka bumi. Mereka nungguin pengajian kita, mereka akan mendoakan. Alhamdulillah. Ya saya sudah 75 tahun. Saya nggak selamanya akan hidup. Ada batas waktu di mana saya akan meninggal dunia. Dan saya kepingin sekali sebelum saya meninggal dunia, saya melihat ada banyak orang yang sukses dalam mendekat kepada Allah. Ada orang yang bisa sukses membukakan pintu terakhir yang susah dibukanya itu pintu. Baru satu orang jemaah saya yang bisa dikasih kunci. Itu baru dikasih kunci. Belum terbuka pintunya. Dan bukakannya itu bukan hal yang mudah gitu. Kalau judul kita, pengajian kita berlari mengejar Allah. Karena kata Nabi, kalau kita jalan sedepak, Allah menyambut kita sehasta. Kalau kita ke Allah dengan berjalan, Allah menyambut kita dengan berlari. Kalau kita berlari kepada Allah, Allah akan berlari lebih cepat lagi menyambut kita. Itu kalimatnya Nabi. Misalnya ngajak kita sekarang, ayo jangan jalan, ayo lari. Lari kita kejar Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kerjakan ibadah kita sekuat kita, semampu kita. Sekuat kita. Jadikan setiap tarikan nafas kita ibadah. Makan kita ibadah, tidur kita ibadah, pergi kita ibadah. Ibadah itu bukan cuma salat, puasa, haji. Apapun yang kita niatkan ibadah jadi ibadah. Tidur pun jadi ibadah. Kalau kita niat ibadah. Sebelum tidur kita niat saya tidur, niat ibadah ya Allah. Karena tidur itu supaya badan bangun kita jadi sehat kembali. Kejar dengan sekuat mungkin semampu kita ibadah. Sholat semampu kita, kerjakan semua sholat yang kita mampu.
Ya kita mampu, artinya maksud saya yang kita ngerjakannya dengan senang hati. Jangan kerjakan sembari ngedumel gitu. Aduh, lemes nih, puasa lemes nih. Puasa aja. Puasa aja kok seperti itu. Dan puasa itu anehnya, bahkan puasa biasa pun ada saat di mana kita merasa berat gitu. Itulah saat di mana kalau kita teruskan, kita akan lulus dari ujian tadi. Kita akan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Masih dalam hidup di dunia kita melihat isyarat-isyarat yang bagus. Isyarat-isyarat yang bagus. Alhamdulillah. Jadi itulah kalimat saya, mengejar Allah atau kita kejar dengan ibadah kita sekuat kita, semampu kita. Dari mulai kita puasa, kalau tadinya puasa cuma Kamis, coba tambahin sehari lagi, Senin, Kamis, Jumat. Kalau kita zikir sudah 40 hari tutup, 70 hari tutup, coba teruskan. Teruskan 70 hari. 70 hari aja. Yang 70 hari itu lebih ringan. Dan itu kita ngejar Rasulullah soalnya. Karena tidak mungkin orang sampai kepada Allah tanpa mulai Rasulullah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Hati Allah, hati Rasul itu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Nggak akan sampai kepada Allah sebelum kita taat kepada Rasul. Jadi nggak mungkin. Ajaib gitu, ada orang umroh, cuman ke Mekah aja. Nggak ke Madinah. Gitu. Dia tidak cinta kepada Rasulullah. Bagaimana hadis ini? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajmain. Belum sempurna iman kamu sebelum kamu cinta kepada saya, lebih dari bapak, lebih dari anak, lebih dari semua manusia. Rasul menuntut kita cinta kepada beliau lebih daripada kecintaan kita pada seluruh manusia. Di antaranya bukti kecintaan kita, ya kita ziarah ke Nabi, kita ziarah ke Rasulullah. Kita cium tangan, cuma buat bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Tambahin sedikit, assalamualaikum ya Rasulullah. Kita cium tangannya. Tangannya mana Pak Suharli? Rasa-rasa aja ada tangan. Rasa-rasa ada tangan, kita ciumin tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan beliau menjawab itu. Waalaikumsalam. Nah, beliau menjawab. Dan kuping kita aja tuli, kita nggak mendengar. Dan wajiblah syafaatku, kata Nabi. Syafaat Nabi ini kita kejar. Nggak mungkin orang bisa naik ke atas tanpa mulai Rasulullah, itu nggak mungkin. Jadi kalau orang ngaku cinta ke Rasulullah, tapi kuburan ibunya dibakar, wah, sudah nggak cocok gitu. Nggak cocok tuh golongan saudara-saudara kita, nggak cocok sama sekali, nggak cinta ke Rasulullah. Kalau kita cinta ke Rasulullah, kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Kita akan selalu mencontoh perilaku beliau di dalam kehidupan. Kita tiru sekuat kita, semampu kita. Kita jadi umat Muhammad yang sejati. Yang kalau orang melihat, aduh betapa indahnya Islam. Tuh lihat tuh orang-orang pengajiannya Pak Suhardi, itu orangnya bagus-bagus akhlaknya. Orang melihat sebuah perilaku yang bagus, perilaku yang patut dicontoh, jadikan teladan gitu. Jangan berani pakai ustadz sebelum kita bisa memberikan contoh keteladanan untuk orang lain. Bukan di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Coba tunjukkan dalam perbuatan bahwa kita seorang ustadz, seorang guru, memberikan contoh kepada orang lain gimana menjalani kehidupan gitu. Dari mulai hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dari mulai ibadah-ibadah yang pokok sampai ibadah-ibadah yang sunnah. Sampai dalam kelakuan sehari-hari, tunjukkan kepada mereka bagaimana seharusnya menjadi umatnya Rasulullah itu. Insya Allah kita pasti akan ketemu Rasulullah. Pasti, insya Allah saya doakan. Itulah jalan-jalan itu rahasia kita untuk sampai kepada ketemu. Dan kalau sudah ketemu Rasulullah, insya Allah di akhirat kita akan dipanggil oleh beliau. Sini nak, sini baris di belakang saya. Sini baris. Kita nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim sama-sama. Itulah sebuah kejadian, sebuah karunia Allah yang luar biasa. Karunia Allah yang paling besar dalam hidup kita kalau kita bisa nyebrang bersama Rasulullah. Karena semua orang itu pasti nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim itu. Entah Rasul, entah Nabi, entah Garong, entah Rampok. Ada yang nyebrangnya 500 tahun baru sampai. Panggang terus. Sampai sih, nggak kecebur. Ada yang banyakkan kecebur ke dalamnya sekalian. Ada yang sampai tapi dipanggang 500 tahun baru sampai. Bayangkan 500 tahun kita sehari aja dipanggang juga akan kuat. Sehari dipanggang kita nggak akan kuat. Ini 500 tahun berjalan. Tapi kalau dia nyebrang bersama Nabi menyeberang dengan kecepatan, tidak melanggar darinya api. Kalimat ila baridwahatu, memang semua orang pasti akan melewati neraka, pasti akan melewati neraka. Cuma ada yang cepat, ada yang lewatinya kayak kena angin hembusannya aja bus gitu. Ada yang dipanggang lama-lama gitu. Kita mau yang tadi itu yang kita dengar cuma nembusannya aja, yang kita sama-sama Nabi. Kita naik kereta, kalau saya ngelihatnya seperti ada kereta besar, seperti ada karpet banyak gitu, ada ribuan karpet di atasnya, ada seorang guru murid-muridnya. Karpet semua punya tali ke Rasulullah. Tarik ke Nabi nyebrang sama-sama gitu. Jumlahnya ada banyak, kalau jumlahnya sedikit kita ya putus asa gitu. Ya kita kebagian. Jumlahnya banyak. Insya Allah kita akan kebagian. Insya Allah kita akan salah satu di karpet tadi, kita akan ada di situ. Tarik oleh Nabi nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Nggak mau lah. Kita nggak mau sampai dikubur, kita disiksa dalam kubur, nggak mau. Sedikit pun nggak mau, ya Allah.
mau diceburkan ke neraka jahanam, nggak mau. Sebentar aja nggak mau. Jalani kehidupan sebagaimana diajarkan Nabi, insya Allah kita selamat. Dalam kubur kita selamat. Tunjukkan dalam kehidupan kita di dunia, kita adalah umatnya Muhammad yang sejati, yang kita tiru terus telapak kaki beliau dalam perjalanan hidup kita. Dari saya cuma itu, teruskan zikirnya. Siapa sudah mulai mampu, seperti saya bilang kemarin, kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Belum mampu nggak apa-apa. Sebenarnya kalau hati kita sudah bersih, bisa. Hati kita sudah bersih dari dosa, otomatis kita bisa merasakan tadi. Merasakan kedekatan kepada Allah. Sampai kita malu untuk berbuat salah, itu kita malu. Karena Allah ada di dalam kita, terus kita melihat kita, terus kita malu untuk berbuat yang tidak baik. Dan kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang memang seyogyanya harus dilakukan. Dari saya cuma itu untuk hari ini. Ayo kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar dengan seluruh ibadah yang kita mampu kerjakan. Puasa, dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan bangun malam, sekuatnya semampunya. Kiai, boleh nggak dicicil-cicil? Oh, boleh cicil-cicil. Saya kebangun-bangun, saya tidur saya bangun, saya teruskan lagi. Kayak gitu, harus kayak gitu. Terus dengan semangat, saya harus menyelesaikan zikir saya. Terus, apa gak putus-putus gitu. Itu manusiawi. Insya Allah lama-lama kita akan kuat. Baiklah, kita sekarang akan berzikir dan berdoa. Kita doa yang khusyuk, doa yang menghadap kepada Allah dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita sudah tertulis. Sudah tertulis umur, jodoh, susah, senang, hidup, mati. Setiap detik perjalanan hidup kita sudah tertulis dalam ilmu mahfuz. Tidak ada yang bisa merubah kecuali doa. Ya, sekarang kita doa. Kita minta yang bagus-bagus. Kalau yang jelek-jelek kita minta Allah hapuskan semuanya. Hapus password, hapus ya Allah. Hapus Kiai, hapus ya Allah. Dengan kekuatan doa kita yang sudah hapus. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ibadihi Ibrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو يحيى الإسلام وأبو ياسر القدير الجيلاني وأبو يمين بنيامين وأبو يفجر إبراهيم سيدهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi marana subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin wa nikmatin wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha 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 illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, 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 la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin,
Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 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 subhanallah bihamdi Al-Azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim 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 astagfirullah subhanallah bihamdi il azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil 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 azim astagfirullah subhanallah bihamdi il azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil 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 azim astagfirullah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه wasallam. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Walhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Adada ma'alimullah, wa zinata ma'alimullah, wa mil'a ma'alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilat. Mari kita berdoa. Kita buka doa kita dengan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan virus corona dan dari kejahatan penyakit kanker. Sekarang sudah banyak jemaah yang lapar kena penyakit kanker. Kita doa, insya Allah sembuh. Insya Allah akan sembuhkan segala penyakit. Amin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Hari kita wakalna wa anta rabbul arsil azim. Masya Allah kana wa lam yaslam yakun. Wal hamla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma amjib bajikal karim wa bismikal azim wa bikalimatil hitamati min syarri virus corona min syarri virus influenza min syarri marudi diabetes min syarri marudi cancer anta akhir manasiatiha inna rabbuna ala siratal mustaqim. Allahumma la yahjam junduka wa la yuhlafu aduka wa la yanfa'u bil jiri min fajjat subhanakallah wa bihamdika. Allahumma inna ta'amujib bajikal karim wa bismikal azim wa bikalimatil hitamati min syarri virus corona wa min syarri virus influenza wa min syarri marudi diabetes wa min syarri marudi cancer anta akhir manasiatiha inna rabbuna ala siratal mustaqim. Allahumma la yahjam junduka wa la yuhlafu aduka wa la yanfa'u bil jiri min fajjat subhanakallah wa bihamdika. Allahumma inna na'udzubi wajhikal karim wa bi'ismikal azim wa bikalimatil hitamati min syarri virus corona wa min syarri marudi diabetes min syarri marudi cancer anta akhir manasiatiha inna rabbuna ala siratal mustaqim. Inna rabbuna ala siratal mustaqim. Allahumma anta taksiful maghrub wal ma'tham. Allahumma la yahjamu junduka wa la yuhlafu aduka wa la yanfa'u dzal jiri min kaljal subhanakallah wa bihamdika. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa lam yasallam yakun wa la hamdu wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma inna na'udzubi wajhikal karim wa bismikal azim wa bikalimatil hitamati min syarri nafsi wa min syarri anfusina wa min syarri ghairi wa min syarri kulli syai'in marid wa min syarri kulli dabatin anta akhir manasiatiha inna rabbuna ala siratal mustaqim. Allahumma na'udzubi wajhikal karim wa bismikal azim wa bikalimatil hitamati
syarri nafsi, min syarri anfusina, min syarri ghairi, min syarri kulli syai'in marid, min syarri kulli dabatin anta akhir min asyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Allahumma inna na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim wa kalimatil hikmah min syarri ma anta akhir min asyatiha. Allahumma anta taksiful maghrum wal ma'sam. Allahumma la yuhjamu junduka wa la yuhlaqu aduka wa la yanfa'u dzal min al-qajar. Subhanakallah wa bihamdika. Ilahana ya Allah. Bersimpuh kami di hadapan kami hamba-hambamu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah pujian puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Walakal hamdu kulluh, walakal syukru kulluh, walakal mulku kulluh, walakal khulqu kulluh, biyadikal khair kulluh, wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Karuniakan kami ilmu laduni. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami. Baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah, ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka rawdatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, khusus bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammadum yasya wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, mantu-mantu kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, mantu-mantu kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 85 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 85 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu.
Berikan kami tambahan memberi yang banyak untuk boleh kami ibadah kepadamu ya Allah, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridhomu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari godaan setan, jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami selalu bersabar atas segala langkah kehidupan yang kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika ya Allah, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang sedang kami derita. Sembuhkanlah semua penyakit yang sedang diderita oleh seluruh jemaah pengajian ini. Sembuhkanlah segala penyakit ya Allah. Imsahil basar Rabbanas. Biar dikasih fa'ulah kasih fa'ulah ila anta. Rabbanas bil basya. Isbisbin anta syafi. La sifra sifra kasih fa'an dari sekoman ya Allah. Ilahana. Allahumma salli wa sallim barikan as Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqil wa tuha. Ya basitul aja basutur rizqu liman yasya bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan. Min kulli jihatin min huzaini ghaibika. Bighairi manati makhlukin bimahdi badi wa karumika ya Rahman. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal ya Allah, dari segala arah, dari perbendaharaan kekayaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang Maha Kaya. Allahumma ya Guni Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu ya Murid aghnina bi halalika an harumika wa fadlika amman siwa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu, memohon kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cici-cici, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Iming Benyamin. Bikaramatihi Abu Ya Syabdul Qadir Jailani. Bimu'jizatihi Abu Ya Hidiyah alaihi salam. Bimu'jizatihi Abu Ya Hidiyah alaihi salam. Bimu'jizatihi Abu Ya Hidiyah alaihi salam. Bisyafaati Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. 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 Birahmatika azizul hakim. Birahmati azizul hakim. Birahmati aliyul azim. Birahmatika qawiyul matin. Birahmatika ya ghafurur rahim. Birahmatika ya salamul mu'min. Birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Birahmatika ya qudiyal hajat. Birahmatika ya mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam hadda mulkihi wa nafsihi wa dilata kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya fikir Ibrahim wal Fatihah bismillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Soeharli yang telah menyampaikan tausiah dan juga zikir dan doa kita dalam tema menggapai kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlari mengejar Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Suhadi pastinya insya Allah bermanfaat buat kita dan juga buat tambah lagi keimanan dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Bapak Ibu tausiah juga yang akan disampaikan oleh sahabat kami, guru kami yaitu Ustadz Ahmad Sukri LC.MA Al-Amin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muhkami hadits, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus orang tua kita, guru kita yang selalu insyaallah akan kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau, merahmati beliau, memberikan karunia usia yang panjang dalam iman Islam, dalam sehat wal afiah. Itu guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Muhammad Suharli, beserta seluruh keluarga besar beliau, yaitu Bunda Ibu Hajah Melani Laimina Suharli, dan juga kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini. Sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridhai dan melindungi kita dan seluruh anggota keluarga kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sedikit saya sampaikan tema tausiah saya pada kesempatan sore hari ini, satu hal yang saya rasakan dari apa yang diajarkan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Suharli, untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat yang saya rasakan adalah tersibukkan diri saya dari hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, ya. Ketika kita sudah menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah, maka secara otomatis waktu kita akan tersita untuk kita mengejar zikir kita, mengejar target zikir kita yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Suharli. Itu manfaat yang pertama yang saya rasakan. Ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah senantiasa setiap hari melakukan hal yang seperti itu. Manfaat yang kedua, di antara zikir yang diajarkan adalah kita membaca kata yang diambil dari salah satu Asmaul Husna, yaitu Ya Latif. Ya Latif artinya wahai zat yang maha lembut. Insya Allah dengan kita memudawamahkan bacaan zikir seperti ini, Allah mudah-mudahan, ini nikmat atau karunia yang saya rasakan untuk diri saya sendiri, sekedar tahadus bin nikmah, ya. Hati kita akan jadi lebih rasa, akan lebih lembut. Nggak bisa melihat sesuatu yang sepertinya bertentangan dengan hati kita, ya, melihat seorang yang sedang dalam kesulitan, ada perasaan bahwa kita ada keinginan dalam hati untuk membantu dan merasakan kesulitan yang orang lain rasakan. Terus manfaat lain yang saya rasakan adalah sepertinya Allah memberikan, mudah-mudahan gitu ya, ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah katakan aksiru min dzikri hadimal lazzat.
Perbanyaklah kita untuk mengingat kematian. Jadi sebentar-sebentar sepertinya saya selalu mengingat ketika orang-orang di sekitar saya yang sudah meninggal dunia. Ya. Di antaranya teman-teman sekantor kita kayak almarhum Bapak Khairul, kemudian saudara-saudara saya yang lain, kakak saya yang sudah meninggal dunia, orang tua saya yang meninggal dunia. Dalam hati ada perasaan bagaimana keadaan mereka, bagaimana keadaan mereka di alam kubur. Nah, itu yang saya rasakan, sehingga akhirnya saya berusaha untuk memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi buat yang lain. Berusaha untuk memanfaatkan waktu yang Allah masih berikan. Allah kasih usia, Allah masih kasih kesempatan, Allah masih kasih nikmat sehat walafiat untuk semaksimal mungkin kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya baik, untuk kita gunakan hal-hal yang sifatnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah di antara manfaat yang saya rasakan dari mulai mengistiqomahkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus buat diri saya sendiri, ya. Karena awal mula saya merasakan bahwa kenapa kok di Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau enggak akan bisa untuk menghitungnya, ya. Perasaan dalam hati dulu itu saya berpikiran nikmat Allah apa sih yang biasanya kita dapatkan? Ya, kita dikasih usia yang panjang, ya. Kemudian bisa diberikan nikmat berupa harta, alhamdulillah, itu kita sadari. Kita diberikan nikmat berupa anak-anak yang sehat, alhamdulillah. Itu adalah ternyata nikmat-nikmat yang besar, ya. Di antaranya kita diberikan nikmat iman dan Islam, itu juga merupakan karunia nikmat. Ada yang kadang hal-hal yang suka kita enggak ngeh bahwa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu diberikan kepada orang lain, ya. Seperti nikmat kita bisa hadir dalam acara Zoom seperti ini, itu ternyata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu didapati atau Allah berikan kepada orang yang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita bisa mengerjakan sholat tepat pada waktunya, itu ternyata merupakan sebuah nikmat. Karena betapa banyak orang yang memulur-mulurkan waktu sholatnya. Jadi memang benarlah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat-nikmat yang seperti ini yang harus kita perhitungkan, ya, agar menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini berada pada bulan Zulqa'dah, ya. Insya Allah pada sekarang adalah tanggal, kalau tidak salah itu bertepatan waktunya dengan tanggalan Masehi. Kita berada di tanggal 5 Juni dan bertepatan dengan tanggal 5 Zulqa'dah, tidak salah. Itu berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulhijjah. Ada dua perkara yang mungkin saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah mengenai ibadah haji. Mungkin Bapak Ibu kalau rajin mengikuti acara-acara di televisi gitu, sekarang banyak sekali pemberitaan mengenai ibadah haji. Ya, insya Allah, alhamdulillah pada tahun ini mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada seluruh jamaah haji, baik yang di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Wabil khusus buat jamaah alamin, universal dan manasik prima, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam rencana ibadah haji yang akan kami kerjakan. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 3 Juli nanti. Nah, berkenaan dengan masalah haji, ya, kita mereview kembali hadis Rasulullah yang cukup panjang yang berkaitan dengan masalah rukun Islam. Kita tahu bahwa haji adalah bagian daripada rukun Islam yang 5. Ketika Rasulullah ditanyakan oleh seorang yang datang dengan pakaian yang rapi, yang putih, yang bersih, dan ternyata di kemudian waktu Rasulullah menjelaskan pada para sahabat bahwa itu adalah malaikat Jibril. Di mana Jibril berkata kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepada aku tentang Islam. Nah, hadis ini juga yang menjadikan
Kemudian rukun Islam itu ada 5 perkara apa saja antaranya. Akhbirni anil Islam, kata Jibril. Maka Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada 5 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai rukun Islam, ya. Yang pertama adalah kita bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah kita mendirikan sholat, kemudian kita tunaikan zakat, kemudian kita mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima adalah mengerjakan haji ini stata'ta ilaihi sabila, apabila sudah ada kemampuan pada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Yang perlu kita garis bawahi adalah ya, pengertian tentang rukun, ya. Pengertian tentang rukun, karena ada di antara kita yang masih belum begitu memahami rukun itu apa. Rukun itu kalau dalam kaidah kaidah ilmu agama, rukun itu adalah bagian daripada sebuah ibadah yang apabila salah satunya tidak tertunaikan maka akan menyebabkan ibadah utama menjadi tidak sempurna atau menjadi tidak syah. Contohnya rukun wudhu diantaranya adalah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Rukun wudhu itu adalah wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Rukun wudhu yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran itu yang pertama adalah membasuh muka, ya. Wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Pertama adalah membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, kita membasuh tangan sampai ke siku. Wa arjulakum wamsahu birusikum, basuhlah sebagian daripada kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kita membasuh sebagian daripada kaki kita. Ini ada 4. Artinya ketika berwudu salah satu daripada yang anggota tubuh yang 4 ini kita tinggalkan, maka inti daripada wudunya menjadi tidak syah. Kenapa? Karena rukunnya diantaranya adalah membasuh yang 4 anggota tubuh ini. Ketika berwudhu kita tidak membasuh muka, atau ketika berwudhu kita tidak membasuh kaki kita, maka wudhu kita menjadi tidak syah, walaupun hanya 1 yang tidak tertunaikan. Kemudian rukun sholat kurang lebih ada 13 perkara, yang diantaranya salah satunya adalah membaca suratul Fatihah. Ketika kita mengerjakan sholat, kemudian kita tidak membaca suratul Fatihah, kecuali dalam kondisi tertentu, ya, penjelasannya dalam keadaan masbuk atau kita tertinggal oleh imam, maka kita diperkenankan untuk tidak membaca suratul Fatihah. Tapi dalam kondisi yang normal, kita sebagai imam, ya, atau kita mengerjakan sholat secara sendiri, maka ketika sholat kita tidak membaca suratul Fatihah, sholat kita dianggap menjadi tidak syah. Kenapa? Karena dari rukun yang 13, salah satu rukunnya yaitu membaca suratul Fatihah tidak kita tunaikan. Maka ini menyebabkan yang lain, walaupun bacaan ketika ruku, ketika sujud, ataupun rukun-rukun yang lain kita sudah tunaikan secara sempurna, tapi 1 kita tinggalkan, kita tidak membaca suratul Fatihah, maka ibadah sholat kita menjadi tidak syah. Nah, ini rukun sholat. Rukun iman, kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kita percaya kepada para rasul, kita percaya kepada kitab, kita percaya kepada takdir Allah, tapi kita tidak percaya kepada adanya hari kiamat, maka menyebabkan keimanan kita menjadi tidak syah, menjadi gugur. Kenapa? Karena rukun ini harus semuanya ditunaikan. Nah, begitu juga ketika kita berbicara tentang rukun Islam. Ketika kita mengakui diri kita sebagai seorang muslim, tapi kita tidak mengerjakan sholat, maka gugurlah keislaman kita. Dengan catatan bahwa tidak mengerjakan sholat kita karena kita tidak menganggap bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Ya, tapi kalau kita tinggalkan sholat karena kelalaian kita, karena kita bangun kesiangan, atau karena rasa lelah yang teramat sangat kita ketiduran, sehingga akhirnya tidak mengerjakan sholat, maka kita tercatat meninggalkan sholat mendapatkan dosa besar. Tidak sampai menggugurkan keislaman kita. Yang saya maksud menggugurkan keislaman kita adalah ketika kita menyatakan secara terang-terangan bahwa sholat itu tidak wajib, tidak apa jika saya tinggalkan. Inilah yang akan menggugurkan keislaman kita.
Karena apa? Karena sholat adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan di antara rukun Islam yang lain adalah yang saya sebutkan tadi, mengerjakan ibadah haji bagi orang yang sudah memiliki kemampuan. Nah, yang mengukurnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita sekalian mengukur. Ya, dalam kondisi kita, finansial kita saat ini, kondisi kesehatan kita saat ini, kondisi keadaan negara saat ini, semuanya sudah masuk dalam kategori mampu, kita ada rezekinya, badan kita sehat, dan negara juga tidak melarang kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka sudah jatuh kewajiban kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Saking konsentrasinya Rasulullah mengenai ibadah haji ini, sampai Rasulullah katakan dalam hadisnya, man kana lahu sa'atun walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang memiliki keluasan harta, memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, sampai ia meninggal dunia belum sempat melaksanakan ibadah haji, maka kata Rasulullah, falyamut, maka matilah saja ia, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, dalam keadaan Yahudi ataupun dalam keadaan Nasrani. Artinya Rasulullah tidak mengakui keislamannya. Kenapa? Keislamannya sudah menjadi gugur dengan dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, padahal sudah masuk ke dalam kategori orang yang mampu. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum melaksanakan ibadah haji, ayo bismillah ya. Jangan merasa khawatir dalam kondisi pandemi, lantas nanti bagaimana saya di sana, bagaimana nanti kesehatan kita. Sudah, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang maksimal, kita kerjakan ibadah haji kita. Itu yang pertama, mengenai ibadah haji. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya yang saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah di bulan Zulhijjah, tepatnya terutama pada tanggal 10 Zulhijjah, kita mengenal yang istilahnya adalah ibadah kurban atau hari raya Idul Adha. Nah, pada hari raya Idul Adha ini ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib, tapi kebanyakan dari para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang hampir mendekati hukumnya kepada wajib, yaitu beribadah kurban. Satu hal yang sepertinya di antara kita masih kurang memahami adalah dalam ibadah kurban ini, kita merasa bahwa kurban itu harus dilakukan satu orang satu ekor binatang, entah itu sapi ataupun satu ekor kambing. Ya. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah ini artinya mungkin memotivasi juga bagi yang lain yang belum mendapatkan keluasan rezeki, ya, yang belum mendapatkan keluasan rezeki. Ada satu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, hadis ini juga disahihkan dalam riwayat Ahmad, bahwa suatu ketika Jabir bin Abdullah sholat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai Rasulullah berkhutbah dan sholat, beliau turun dari mimbar, datanglah seseorang yang mengantarkan seekor kambing kepada Rasulullah SAW, dan kemudian langsung Rasulullah menyembelih kambing tersebut dengan tangan Rasulullah SAW, sambilan beliau mengatakan, Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Hada anni wa amman lam yudhahi min ummati, kata Rasulullah. Kambing kurban ini adalah dari aku dan untuk diriku dan untuk seluruh umatku yang tidak sempat atau belum mengerjakan ibadah kurban, kata Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah hanya menyembelih satu ekor kambing. Tapi Rasulullah niatkan untuk diri beliau dan untuk seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum berkesempatan untuk berkurban. Itu artinya apa? Itu artinya bagi kita yang belum memiliki keluasan rezeki, silahkan jika seandainya di dalam satu keluarga, ya, dalam satu keluarga ibu, bapak, kemudian ada 3 orang anaknya yang sudah dewasa juga, tapi belum memiliki kemampuan untuk memotong satu orang satu ekor kambing. Silahkan masing-masing mengumpulkan
mengumpulkan uang misalnya satu orang 500.000 rupiah, sehingga dikumpulkan 5 orang menjadi 2.500.000 dan sudah bisa untuk membeli seekor kambing dan diniatkan untuk satu keluarganya, silakan, tidak ada masalah karena ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya, jangan satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, 10 orang, 100 orang, kemudian karena ketidakmampuan dalam satu kampung seluruhnya tidak memiliki kemampuan, akhirnya hanya mampu untuk mengumpulkan uang masing-masing 100.000, 100.000, 100.000 sampai terkumpullah menjadi 2.500.000 misalnya seharga satu ekor, itu tidak ada masalah, ya, itu tidak masalah. Yang penting kita niatkan di dalam diri kita bahwa setiap tahunnya mudah-mudahan kita bisa berkurban seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan membatasi diri kita bahwa tahun ini saya tidak mampu membeli seekor kambing, jadi saya tidak berkurban. Jangan batasi diri kita seperti itu. Kita bisa melakukannya dengan cara kita mengajak keluarga kita yang lain, mengumpulkan dana, mengumpulkan uang, kemudian kita memotong hewan kurban dengan dana yang bersumber dari beberapa orang, itu tidak menjadi masalah. Ya, intinya adalah pengorbanan kita untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita, entah itu dalam bentuk yang banyak ataupun dalam bentuk yang sedikit, kita relakan, kita ikhlaskan untuk kita keluarkan guna kita memotong hewan kurban, insya Allah. Tapi paling afdol adalah kalau kita keluarkan untuk diri kita sendiri dengan seekor kambing atau seekor sapi. Kalau memang memiliki keluasan rezeki yang seperti ini, silahkan dilakukan. Bahkan ada sebagian yang mengatakan hukumnya adalah wajib, walaupun kebanyakan dari ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan bagi orang yang mungkin di antara Bapak Ibu ada yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, amin, insya Allah. Nah, mungkin timbul pertanyaan, saya biasanya memotong hewan kurban di rumah, tapi ada orang yang mengatakan bahwa pada saat berhaji, pahalanya akan lebih besar ketika kita berkurban di tempat kita berhaji, yaitu di kota Mekah. Dia tidak salah, tapi mungkin kurang begitu memahami maknanya. Ya, intinya daripada kita melaksanakan ibadah kurban adalah pada saat kita berhaji, kemudian kita memotong hewan kurban di Mekah, memang pahala yang akan kita dapatkan mungkin akan berlipat ganda kan, karena di kota suci Mekah, di tanah suci haram, ya. Tapi pada saat itu daging hewan kurban yang orang melakukan kurban di tanah suci itu sudah luar biasa banyaknya, sehingga mungkin manfaatnya kurang begitu bisa dirasakan oleh orang lain. Tapi ketika Bapak Ibu terbiasa untuk memotong hewan kurban di rumah, kemudian berhaji, alangkah baiknya jika memiliki keluasan rezeki untuk tetap memotong hewan kurban di tempat kita biasa memotong hewan kurban. Kenapa? Mungkin tetangga kita, tetangga kampung kita, ya, yang mereka hanya makan kambing, makan daging itu sebulan sekali atau mungkin setahun sekali. Pada tahun ini mereka berharap agar mendapatkan bagian dari potongan daging kurban. Ternyata kita memotong hewan kurban di tempat yang lain, mungkin mereka akan kecewa dan mereka tidak merasakan manfaat dari daging kurban kita pada tahun ini. Ya, jadi jika pertanyaannya lebih utama mana? Lebih utama yang manfaatnya itu lebih bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada kita rezeki yang luas, yang manfaat, yang barokah, sehingga kita semua dapat melaksanakan secara maksimal semampu kita, ya, pada bulan Zulhijjah nanti, insya Allah Bapak Ibu kita sekalian bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran surah Al-Kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya telah banyak sekali Allah memberikan karunia kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, perintah Allah di situ adalah bagi kita untuk sholat dan untuk kita memotong hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah sekelumit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita dan seluruh anggota keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.